Dan insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang penuh berkah ini adalah tentang makna kalimat yang kita ucapkan sehari-hari. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat tidak akan sempurna keislaman seseorang tanpa jika seseorang hanya mengucapkan kata-kata la ilaha illallah, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala darinya. Dan dia akan tetap dimasukkan ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya sampai dia menggandengkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah dengan kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Barulah dia akan dapat dikatakan sebagai seorang muslim. Begitu besarnya persaksian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dalam Islam. Karena itulah kita perhatikan bagaimana seruan adzan yang kita kumandangkan setiap hari dari atas mimbar, dari atas menara-menara masjid. Setelah asyhadu an la ilaha illallah datanglah berikutnya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna kalimat ini? Begitu penting bagi orang-orang beriman memahami makna kalimat yang mereka ucapkan. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalamnya terdapat kandungan seseorang bersaksi dengan ilmunya bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad itu manusia dari sisi kemanusiaannya, tapi dia adalah Rasul yang diperkuat dengan wahyu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Kahfi di penghujung ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Innama ana basyarun." Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia. Innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku ini adalah manusia sepertimu, seperti kalian. Dari sisi kemanusiaan beliau. Innama ana basyarun mithlukum. Aku ini manusia seperti kalian. Bedanya, kata Allah, yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu dari sisi kemanusiaan adalah manusia. Tapi dari sisi lain beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa wahyu. Apa yang membedakan antara kita dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Yang membedakan dia adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa wahyu, yuha ilayya. Walaupun beliau alaihi salatu wasallam dari sisi kemanusiaannya adalah manusia. Makan, beliau minum, beliau menikah, ya, beliau berjalan di pasar-pasar, beliau berjualan, beliau berdagang, beliau mencari nafkah, mencari ma'isyah, beliau tertawa, beliau tersenyum, beliau alaihissalam sakit. Ini dari sisi kemanusiaannya. Karena itulah para ulama menyebutkan ada dua rukun yang harus terwujud dalam ucapan seseorang ketika mengikrarkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa rukun yang pertama? Rukun yang pertama, kata para ulama, mempersaksikan Muhammad adalah Abdullah. Dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, Abdullah. Arti dia adalah Abdullah, dia itu bukan Allah. Dia itu bukan Tuhan. Karena sebagian daripada orang-orang yang mencintai Nabi yang mulia sallallahu salah dalam menempatkan posisi beliau alaihi salatu wassalam, sehingga mereka mengangkat Nabi SAW lebih daripada sosok manusia. Mereka wujudkan dalam bentuk puji-pujian mereka terhadap Nabi yang melampaui batas, sehingga sampai pada tingkat mereka meminta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, sehingga sampai pada tingkat mereka memberikan kepada Nabi sifat-sifat yang tidak layak disandang oleh manusia, tapi hanya layak disandang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagian orang ada yang mengatakan dalam syair-syair yang mereka sebutkan terhadap Nabi dalam bentuk pujian-pujian bahwasanya Nabi adalah pemilik dunia dan akhirat. Ini ungkapan yang salah kaprah. Nabi bukan pemilik dunia, bukan pemilik akhirat. Tapi Nabi SAW adalah manusia sebagaimana manusianya kita. Dia tidak memiliki akhirat, dia tidak memiliki dunia.
Tapi akhirat dan dunia milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka mengatakan Nabi mengetahui apa yang terdapat dalam Lauh Mahfuz. Kita katakan tidak. Nabi tidak mengetahui apa yang terdapat dalam Lauh Mahfuz kecuali apa yang Allah beritahukan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ada yang meminta kepada Nabi SAW perlindungan setelah beliau wafat. Bahkan ketika hidup saja dilarang meminta perlindungan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena beliau bukanlah Tuhan. Kita diperintahkan berlindung kepada Allah Jalla fi'ula. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi kemanusiaan yang kita yakini bahwa beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Yang Nabi tidak ingin diangkat lebih daripada sekedar hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menolak puji-pujian yang disebutkan sebagian sahabat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi SAW, ya, kepada mereka yang memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan katakan demikian. Katakanlah, serulah saya, panggillah saya Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Maka segala macam bentuk perkataan-perkataan, segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada Nabi SAW dalam bentuk ibadah, maka ini adalah perbuatan, perkataan, i'tiqad yang salah alamat, yang dia telah sebenarnya menodai risalah yang dibawa Nabi yang mulia SAW. Nabi datang membawa risalah tauhid agar Nabi SAW itu diikuti dalam beragama, bukan dikultuskan sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tatruni kama atrat an-nasara Isa bin Maryam." Janganlah kalian terlampau mengkultuskan saya sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Innama ana Abdullah wa rasuluhu. Aku ini hanyalah hamba Allah dan aku hanyalah rasulnya. Hamba dan rasul. Maka rukun pertama kita yakini dalam mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah adalah dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan. Dan banyak bukti-bukti dia adalah hamba, bukan Tuhan. Di antara bukti-buktinya, subhanallah. Apa kata ya Anas radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Nabi itu terluka pada peristiwa perang Uhud. Allahu Akbar. Dan ini menunjukkan kemanusiaan Nabi SAW. Beliau terluka. Kalaulah beliau Tuhan, beliau tidak akan terluka. Kalaulah beliau itu makhluk seperti kita, jangan dipuja dan jangan diminta. Jangan dijadikan sebagai tempat perlindungan. Apalagi setelah beliau meninggal. Apa kata Nabi? Kata Anas bin Malik, syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Nabi terluka di kepalanya pada perang Uhud. Wa kusirat raba'iyatuhu, bahkan giginya pun copot. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Giginya tanggal, giginya patah. Faqal, maka Nabi bersabda, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum. Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang mereka melukai Nabi mereka sendiri? Subhanallah. Kata-kata melukai perlu kita garis bawahi menunjukkan kepada kita yang bahwasanya Nabi yang mulia SAW adalah sosok manusia. Dari sisi kemanusiaannya, beliau wafat, beliau meninggal, beliau terluka, beliau bersedih. Karena itu Nabi bersedih sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia dilukai oleh kaumnya? Dia menyeru mereka kepada surga. Mereka memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyeru mereka kepada surga. Allahu Akbar. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'anul Karim ayat yang menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un. Wahai Muhammad, urusan itu bukan ada tanganmu. Urusan tentang mereka beriman tidak beriman bukan di tanganmu. Engkau ingin mereka beriman, kalau Allah tidak inginkan tidak bisa. Dan ini menunjukkan Nabi sendiri tidak bisa menentukan siapa orang-orang yang harus beriman. Subhanallah. Dan ini menunjukkan kemanusiaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ibnu Umar meriwayatkan, dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari rukuknya pada rakaat terakhir dari salat subuh, beliau melakukan kunut. Apa kunut beliau sallallahu yang disebut dengan nama kunut nazilah? Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan. Laknatlah si fulan. Ya, disebutkan orang-orang yang memerangi Islam. Dia sebutkan suku-suku kabilah yang memerangi Islam, yang berkhianat kepada Rasulullah. Mereka meminta kepada Rasul diutus para qurra. Maka Rasul berangkatkan 70 orang qurra. Di tengah jalan semua qurra ini dikhianati. Mereka semuanya dibunuh. Maka Nabi SAW setiap subuh berkunut menyebutkan nama-nama mereka dan suku-suku mereka agar Allah jatuhkan kepada mereka laknat.
Tapi apa yang terjadi? Apakah Allah kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi untuk berhenti berkunut setelah 1 bulan penuh. Allah turunkan ayat laisa laka minal amri syai'un. Urusan mereka dilaknat Allah atau tidak bukanlah urusan wahai Muhammad. Subhanallah. Orang-orang yang Nabi minta agar dilaknat tidak Allah kabulkan doa Nabi SAW. Bahkan mereka akhirnya semuanya masuk ke dalam Islam. Dan ini menunjukkan Nabi itu makhluk, manusia seperti kita. Ada doa-doa Nabi yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya. Dalam beberapa ayat dikatakan Nabi melaknat Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham. Mereka lah dedengkot Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy yang menentang Islam. Tapi akhirnya seluruhnya mereka Allah beri petunjuk kepada Islam. Allahu Akbar. Safwan bin Umayyah yang merupakan musuh bebuyutan Nabi SAW masuk Islam ketika Fathu Makkah. Suhail bin Amr pun masuk Islam. Al-Harith bin Hisham, semuanya akhirnya mereka memeluk Islam. Subhanallah. Dan ini menekankan kepada kita bahwa Nabi SAW itu adalah manusia dari sisi kemanusiaannya, tidak layak diminta, tidak layak dipuja dan seterusnya. Ada doa-doa beliau alaihissalam yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW kumpulkan semua kerabat-kerabatnya. Apa kata Nabi? Ya ma'syara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy, ishtarau anfusakum, tebuslah diri kalian, beli dari diri kalian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. La ughni ankum minallahi syai'ah. Saya tidak memiliki kemampuan apapun untuk menyelamatkan kalian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya Abbas Ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas pamannya Nabi SAW. Abbas anak Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'an. Saya tidak mampu menyelamatkan anda daripada azab Allah sedikit jua pun. Ya Safiyah ammat Rasulullah, wahai Safiyah bibi Nabi SAW, la ughni anki minallahi syai'a. Saya tidak mampu menyelamatkan anda daripada azab Allah sedikit jua pun. Wa ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, salini min mali ma syi'ti, minta kepada saya harta yang saya miliki. La ughni anki minallahi syai'a. Saya tidak mampu menyelamatkan engkau daripada azab Allah. Sampai Fatimah putrinya sendiri pun Nabi tidak kuasa menyelamatkannya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan Nabi SAW adalah makhluk. Surga bukan di tangan Nabi, azab Allah bukan di tangan Nabi, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama telah mengatakan dengan benar, makna persaksian seseorang Muhammad Rasulullah, pertama meyakini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang jangan sampai dikutuskan. Yang kedua, makna Muhammad Rasulullah adalah dia itu adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa wahyu. Maka jangan sampai didustakan. Sebagian orang ada yang mendustakan Nabi SAW, mengatakan dia itu adalah manusia sebagaimana kita manusia. Syariatnya tidak perlu kita ikuti. Ya, karena kita seperti Nabi SAW, sama-sama manusia. Bahkan mereka mengatakan syariat Nabi itu hanya layak dilakukan pada masa beliau, tidak sekarang, tidak up to date. Akhirnya sebagian orang melecehkan syariat Nabi SAW, melecehkan para sahabat-sahabat karena mereka menganggap mereka itu adalah orang-orang biasa. Sungguh Rasulullah SAW itu dari sisi kemanusiaannya, ya dia orang biasa, tapi dari sisi risalah dia adalah seorang Rasul yang wajib kita imani, kita benarkan semua perkataannya. Subhanallah. Kita ikuti perintah-perintahnya, maka makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah pertama, tasdiquhu fima akhbar. Kita benarkan semua yang dia beritakan. Subhanallah. Yang kedua adalah imtithalu ma amarahu bihi. Ya, melaksanakan berbagai macam perintah-perintahnya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ijtinabu ma nahanhu, menjauhkan apa-apa yang dilarang Nabi SAW. Yang terakhir, makna Muhammad Rasulullah adalah jangan sampai kita beribadah apapun bentuknya kecuali sebagaimana diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah makna persaksian kita yang kita kumandangkan dalam azan-azan kita. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan perluas dengan sesi tanya jawab. Wallahu tabaraka wa taala alam. Tafadhal. Baik. Jazakumullah khairan.
Ustaz atas materi yang telah disampaikan di edisi siar hari ini. Dan selanjutnya sahabat Hang dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dengan sesi interaktif. Silakan bergabung bersama kami di sesi interaktif di nomor telepon kami di nomor 0778467106 dan di 0778468106. Untuk jalur pesan singkat silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda di nomor 081808108106. Anda bisa bertanya melalui jalur SMS dan WhatsApp. Baik, di sini kami akan bacakan pertanyaan terlebih dahulu dari Bapak Ibnu Rusli dari Galang. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana kita mempraktekkan kalimat Nabi Muhammad SAW itu ketika kita adalah orang yang jauh dari pendidikan agama dan kita adalah masyarakat yang miskin yang tentunya kita juga harus mencari nafkah untuk keluarga kita, sehingga untuk lebih mengenal kalimat Muhammad Rasulullah tersebut sedikit sulit bagi kami, Ustadz. Mohon nasihatnya. Bismillah, alhamdulillah. Ba'd, untuk Bapak yang digalang, barakallahu fiik. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Bagi orang-orang yang dia kesulitan datang untuk menghadiri kajian-kajian keilmuan, tempatnya jauh di pulau terpencil dan terikat dengan berbagai macam profesi, dia harus mencari nafkah, nelayan dan seterusnya. Ada sarana-sarana yang Allah mudahkan di masa ini. Ya, Bapak yang bertanya tinggal membeli radio sebagaimana Bapak sekarang mendengarkan. Bawa radio, harga radio nggak mahal. Mungkin sekali tangkapan ikan Bapak bisa membawa radio. Ya, pakai baterai, hidupkan ketika Anda berada di tengah-tengah laut, dengarkan sambil Anda mencari ikan, sambil Anda menyebarkan jaring. Ya, kerjakan. Andai kata Anda tak mampu mendatangi kajian-kajian jauh ke Batam, cukup dengarkan dari radio. Apabila ada di sana dai-dai yang mengajarkan kepada Anda Islam, mengajarkan kepada Anda sunnah, alhamdulillah, belajar dengan mereka. Ketika tak ada kemampuan, nggak ada dai-dai, Anda tinggal di tempat terpencil yang jauh, melalui radio, melalui sarana-sarana media seperti radio atau televisi, Anda bisa beli parabola, dan sekarang alhamdulillah banyak televisi sunnah, melalui parabola Anda bisa saksikan. Ya, Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Baik, sahabat Hang dimanapun Anda berada, kembali silakan Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam tema kita makna Muhammad Rasulullah. Selanjutnya di line telepon silakan di 0778467106 di 0778468106. Anda bisa bertanya melalui jalur telepon tersebut, dan untuk di pesan singkat silakan di 081808108106. Baik, kami akan bacakan kembali selanjutnya dari pesan singkat melalui WhatsApp dari Abu Fadilah. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana dengan umat Muhammad pada saat ini, Ustadz, yang selalu mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan Muhammad dan Rasulullah bahkan dalam perbincangan sehari-hari. Namun hal tersebut hanyalah sebagai bahan pemanis bibir saja, Ustadz, bukan sebuah makna yang harus direalisasikan. Bismillah, alhamdulillah. Ba'd, kemajuan umat Islam menjadi umat yang disegani, umat yang memimpin dunia, ya, di masa-masa sahabat Nabi SAW dan Rasulullah SAW adalah setinggi apa, sebesar apa pemahaman mereka terhadap dua kalimat ini. Kalimat inilah yang menggetarkan dunia, mengguncang istana-istana Persia, mengguncang istana-istana Romawi. Ketika mereka pahami dengan benar, mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan kemajuan Islam itu setingkat dengan pemahaman mereka terhadap dua kalimat ini. Ketika mereka tidak paham dengan kalimat ini, atau pemahaman mereka minim tentang kalimat ini, maka seperti itu pula lah keadaan kaum muslimin. Semakin tinggi pemahaman mereka, semakin tinggi derajat kaum muslimin di mata bangsa-bangsa dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalianlah merupakan umat yang paling tinggi seandainya kalian beriman. Dan Allah telah menjanjikan kepada Rasulullah dan para sahabat untuk memiliki dunia ini, menguasainya tatkala mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang tergelincir dalam perkara-perkara kesyirikan karena mereka enggak paham makna la ilaha illallah. Dan orang-orang yang tergelincir dalam berbagai macam perkara-perkara syubhat dan syahwat karena tidak paham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setinggi apa pemahaman seorang terhadap dua kalimat ini, setinggi itu pula lah nusratullah, bantuan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Dan kewajiban kita sekarang adalah berusaha memahamkan kaum muslimin tentang makna kalimat ini melalui kajian-kajian dan sejenisnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam.
Baik, kami akan terima melalui jalur telepon. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Ini dari Asiatur Singapura Ustaz. Silakan Ibu Asiatun, langsung pertanyaannya Ibu. Ini saya mau tanya. Ini bulan Maulid Nabi ya Ustaz. Akhirnya Nabi Muhammad. Ya, ini saja setiap hari. Jadi mulai ini bulan Maulid Nabi saya membaca itu salawat Nabi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 100 kali ya Muhammad ya Muhammad. Baik. Pertanyaannya Ibu? Itu saya dapat pelajaran dari sekolah. Baik. Iya itu aja itu bagus Ustaz. Mohon minta penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana tuntunan Rasulullah tentang keadaan seperti ini Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah. Setiap orang beriman wajib merasa bangga dengan kelahiran Nabi SAW. Ya, karena beliau SAW, kelahiran beliau SAW adalah merupakan simbol keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada manusia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, membenci umat-umat bangsa-bangsa, ya, tatkala mereka meninggalkan syariat Allah SWT. Dan dengan lahirkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ditandai dengan peristiwa perang Abraha membawa gajah-gajah, tahun gajah, ya, bagaimana orang-orang ingin meruntuhkan Ka'bah, tapi Allah SWT pelihara Ka'bah daripada keruntuhan. Dan itu peristiwa terkait dengan peristiwa ketika dilahirkannya atau tahun dilahirkannya Rasulullah SAW. Dan saya merasa tidak akan ada orang mukmin yang tidak menyenangi kelahiran Rasulullah SAW. Panduan yang paling baik adalah, ya, setiap orang mukmin berusaha memperbanyak selawat kepada Nabi yang mulia SAW. Ya, kemudian berusaha untuk mengikuti sunnah beliau alaihissalam dalam semua sisi-sisi lini-lini kehidupan mereka, dan berusaha untuk mengembangkan ittiba kepada Rasul dalam semua waktu. Ya, kita memperingati kelahiran Nabi SAW setiap saat dan setiap detik. Dan kita akan menjadikan hal tersebut sebagai momen untuk berupaya mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita sunnah, ya, untuk menandakan cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu berpuasa di hari Senin. Ketika beliau alaihi wasallam ditanya kenapa berpuasa di Senin, apa jawaban Nabi? Pada hari itulah aku dilahirkan. Maka Anda yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, laksanakan puasa Senin. Ya, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan puasa Senin karena ketika itu Rasulullah SAW dilahirkan. Adapun kapan Nabi dilahirkan adalah masalah yang diperselisihkan di kalangan ulama, baik dari sisi tanggalnya, baik dari sisi bulannya. Para ulama berselisih kapan lahirnya Nabi SAW. Walaupun mereka sepakat dia dilahirkan pada tahun peristiwa terjadinya serangan Abraha, ya, untuk menaklukkan Ka'bah, menghancurkan Ka'bah dengan tentara-tentara penjajahnya. Subhanallah. Dan kita berharap dari media ini semoga kita dapat benar-benar mencintai Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW. Ya, mengingat sunnah beliau dalam setiap detik kehidupan kita, setiap denyut nafas kita, dan setiap detakan jantung kita, kita berusaha untuk mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Yang tidak cukup hanya sekedar kita ingat, ya, dalam momen-momen tertentu. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Baik, selanjutnya kembali silakan sahabat Hang dimanapun Anda berada. Anda dapat kembali bertanya melalui jalur telepon kami di 0778 467106 atau 468106. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Jo Satriani di Tanjung Pak Jo, silakan langsung ke pertanyaannya Pak. Begini Ustaz, jadi saya ingin tanyakan, ini konteksnya masih dengan ibadah juga itu ya. Jadi ini Ustaz, di saat tahiyat akhir itu kan ada doa kita, di mana di situ kita boleh berdoa, di saat itu doa akan diajabah oleh Allah. Jadi gini Ustaz, doa yang lepas tahiyat akhir itu kita baca lepas innaka hamidum majid atau setelah salawat itu Ustaz. Kita bacakan. Jadi konteksnya masih dengan kecintaan kita dengan Rasulullah tadi. Yang saya ingin tanyakan juga yang kedua Ustaz, mengenai selawat itu kan kita yang sahih itu kan selawat Ibrahimiyah ya, yang kita baca ya, yang dianggap sahih itu ya. Bagaimana dengan selawat munjiyah atau selawat yang dibaca itu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Zul yang di Pinang, barakallahu fiik, dengan perhatian antum, kecintaan antum kepada kajian-kajian kita, semoga Allah SWT limpahkan kepada antum
ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan kepada kita semua. Adapun doa yang diucapkan pada tahiyat terakhir itu diucapkan setelah kita membaca salawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tadi anda sebutkan. Setelah kita mengucapkan innaka hamidun majid, maka berdoalah anda sesuka hati anda. Bahkan pendapat yang paling sahih di antara pendapat para ulama, mereka membolehkan kita berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia sekiranya kita tidak mampu berdoa dengan bahasa Arab. Walaupun tentunya yang paling utama adalah berdoa dengan bahasa Arab, dengan doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim atau dari sunnah Rasulullah. Itu yang paling baik karena maknanya begitu dalam. Ya, minimal anda berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang manjur sekali. Dari Quran Al-Karim diambil. Silakan dipakai ketika anda tahiyat. Ya. Jadi doa itu dilantunkan, diucapkan di penghujung tahiyat sebelum salam setelah innaka hamidul majid. Adapun salawat, salawat itu adalah ibadah. Karena ada ibadah yang paling utama bagi seorang adalah tidak melakukan ibadah tersebut kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat yang mulia, ya, Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang, innallaha, sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat bernabi. Wahai orang-orang beriman, sallu 'alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi, wa sallimu taslima, dan bersalamlah kepadanya. Para sahabat datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, telah datang perintah kami untuk mengucapkan kepada Anda salam dan salawat. Adapun salam kami telah mengetahui bagaimana mengucapkannya dan bagaimana caranya. Tapi bagaimana mengucapkan salawat ya Rasulullah? Maka Nabi ajarkan salawat Ibrahimiyah. Ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inilah salawat yang paling sempurna. Salawat Ibrahimiyah dikatakan dengan salawat Ibrahimiyah karena dalamnya ada ucapan yang mengiringkan antara salawat kepada Nabi dan salawat kepada Ibrahim. Dan salawat itu yang paling minimal anda mengucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang paling minim anda mengucapkan ketika disebutkan Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Raghima an famri'in dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Tidak beruntunglah seseorang, ya, atau celakalah seorang yang ketika disebutkan namaku dia tidak mengucapkan padaku salawat. Maka ucapan yang paling minimal adalah anda mengatakan sallallahu alaihi atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Ini yang paling minimal. Adapun salawat-salawat yang tidak ada padanya panduan dari Nabi SAW, lebih baik kita tinggalkan, karena tentunya lebih baik adalah apa-apa yang datang daripada sunnah Rasulullah SAW. Apalagi jika dalam sebagian salawat terdapat kandungan-kandungan, ucapan-ucapan, yakni pujian-pujian yang melebihkan Nabi SAW daripada porsi sebagai manusia. Itu tentunya lebih parah, ya, kondisinya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Naam. Baik, selanjutnya kami sapa kembali di jalur telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Holly di Singapura. Bu Holly, silakan langsung ke inti pertanyaannya Ibu. Kalau di masjid saya kan, di kampung saya kan, kalau ada maulid Nabi itu pakai rebana, itu hukumnya apa ya? Baik Ibu, oke. Ya, itu saja Ustaz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas Ibu, sebagaimana tadi saya sebutkan bahwasanya kecintaan kita kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melahirkan ittiba, dan kita mengingat Nabi SAW dalam setiap detik daripada kehidupan kita, dalam setiap sisi, setiap lini, setiap detak jantung kita. Dan ini lebih kuat daripada sekedar kita mengingat kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam setahun sekali. Ya, wallahu taala alam. Baik, selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan dari Umu Ridwan. Di sini akan kami bacakan dengan redaksi kami. Ustadz, dalam kalimat Rasulullah SAW itu terkadang ada ucapan Rasulina, ada ucapan Nabina, ada ucapan Sayyidina. Nah, untuk Rasulina dan Nabina ini kita sudah paham, dan apa maksud ucapan Sayyidina ini Ustaz, dan apakah ini pernah dilakukan oleh salafun salih? Bismillah, alhamdulillah. Ba'd, makna Sayyidun dalam bahasa Arab adalah pemimpin, penghulu. Ya, maka Nabi SAW adalah penghulu kita, pemimpin kita. Dan ucapan Sayyidina itu diucapkan oleh Nabi kita. Sayyidi diucapkan oleh Nabi kita yang mulia SAW sendiri.
Apa kata Nabi? Ana sayyidu walad ibn Adam. Aku inilah pemimpin penghulu dari seluruh anak Adam, wala fakhra, dan aku tidak berbangga-bangga dengannya. Maka pada prinsipnya para ulama membolehkan seseorang itu mengucapkan kata-kata sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak ada masalah. Walaupun demikian dalam perkara salat, salawat yang diucapkan dalam salat, maka para ulama mereka itu menyatakan bahwa lebih utama seseorang dalam masalah salawat yang diucapkan ketika salat tidak menambah kata-kata sayyidina. Karena Nabi SAW ketika ditanya para sahabat bagaimana kami bersalawat kepadamu ketika kami sedang salat, maka Nabi ajarkan tanpa ucapan sayyidina. Apa kata Nabi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Meskipun demikian, andai kata ada orang-orang Islam yang mengucapkan dalam salat mereka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ketika salat, insyaallah salatnya enggak ada masalah. Ya, walaupun dia adalah merupakan perkara-perkara khilaf antara ulama. Dan kita berpendapat Allah Ta'ala alam lebih rajih adalah dalam perkara salat tidak ada tambahan sayyidina, tapi di luar salat boleh. Ketika berkhutbah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, enggak ada masalah. Karena Nabi pernah mengatakan dia adalah sayyidul Adam. Walaupun juga Nabi pernah alaihi salam membenci ketika ada sebagian sahabat yang mengulang-ulangi kalimat tersebut memuji beliau. Rasulullah khawatir akan tergelincir para sahabat kepada kultus. Ya. Sehingga Rasulullah melarang ketika mereka mengatakan, ya Rasulullah, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, anta khairuna wa ibnu khairina. Ya Rasulullah, engkau lah pemimpin kami, anak pemimpin kami, engkau lah terbaik kami, anak terbaik di antara kami. Kata-kata pujian-pujian semacam ini Rasulullah larang. Karena khawatir akhirnya mereka naik pada tingkat lebih tinggi, akhirnya dikultuskan Nabi SAW. Tapi bukanlah maknanya kita dilarang mengucapkan sayyidina, ya apalagi setelah beliau wafat. Silahkan ucapkan, tapi bukan di dalam salat. Kalaupun dalam salat, insyaallah enggak ada masalah. Tapi yang lebih utama adalah meninggalkannya, karena Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Dan Nabi SAW dalam salatnya tidak mengajarkan kita mengucapkan kata-kata sayyidina. Walaupun demikian, ini masalah-masalah khilaf. Silahkan yang mengucapkan sayyidina dalam salatnya, tidak ada ulama yang membatalkan salatnya. Hanyalah mereka berbeda mana lebih utama. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Baik, kami angkat kembali di jalur telepon. Halo. Ini di halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan hamba Allah. Baik, bila tidak berkenaan dengan aib mohon disebutkan nama Ibu. Iya. Dari Ani. Silakan Ani, di mana? Bengkong. Silakan Ibu Ani. Ini mau nanya Ustaz. Tapi agak melenceng dari tema kali. Terus ini orang yang kena bisa itu ada doanya untuk menurunkan bisa atau menaikkan bisa, apa benar itu Ustaz? Bagaimana Ibu? Mohon maaf. Ada doa untuk menurunkan bisa dan menaikkan bisa katanya. Bisa itu maksudnya apa Ibu? Bisa ular kata Oke, gitu. bisa ular, racun ular ya. Oke. Iya, terus satu lagi Ustaz, saya masuk ke sirikan itu tadi Ustaz, saya bilang gini, jangan pergi ke pantai lah, bulan-bulan ini bulan 12 angin lagi kencang gitu kan, nanti ombaknya besar gitu, bisa jadi apa-apa nanti, itu apa masuk ke sirikan Ustaz. Baik Saya Bu Ani. udah minta ampun. Oke, terima kasih Bu Ani atas bergabungnya. Baik. Jazakillah. Baik, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab pertanyaan yang kedua terlebih dahulu tentang ucapan kita. Ini bulan-bulan angin kencang, jangan dahulu kalian ke pantai, angin kencang, ribut, ya nanti kalian celaka. Ini enggak ada masalah. Dan ini bukanlah merupakan lafaz-lafaz yang mendatangkan kesyirikan. Ini adalah upaya mewaspadai musim. Ini adalah musim yang tidak baik bagi orang-orang untuk misalnya melaut yang tidak terbiasa, atau orang-orang ke pantai. Ini musim utara atau ini musim barat. Ya, kadang-kadang pantai itu bergejolak, datang badai tiba-tiba menyeret orang yang sedang berenang-renang. Maka ucapan semacam ini tidaklah menodai kesyirikan, enggak ada masalah. Dan seperti itu seharusnya dikatakan, ya, diingatkan manusia agar mewaspadai. Kemudian adapun pertanyaan yang pertama tentang masalah adakah dari Nabi SAW itu panduan cara untuk menterapi orang-orang yang tersengat, ya, tersengat binatang berbisa, kalajengking, ular. Kita katakan iya, ada ajaran dari Nabi SAW untuk orang-orang yang seperti itu, ya. Rasulullah mengatakan la ruqyata illa min 'ain aw humatin. Tidaklah ada jampi-jampi itu kecuali karena penyakit ain atau humatin, disengat, ya. Apa itu penyakit ain?
Penyakit ain adalah penyakit yang terjadi disebabkan pandangan seorang yang punya niat jelek, punya hasad. Akhirnya dia lihat seseorang yang dia iri kepadanya, muncullah bencana, orang tersebut sakit dan seterusnya. Ini namanya ain. Ya. Dan ain ini hakun. Ada orang-orang yang Allah berikan kepadanya ujian berupa pandangan matanya, sekiranya memandang hal-hal yang tidak dia sukai akan merusak pandangan tersebut. Ya. Pandangan tersebut akan merusak apa yang dia lihat. Namanya ain. Ya, orang yang kena ain ini terapi Nabi SAW dalam menyembuhkannya. Jika kita tahu orang ini yang memiliki ain, maka suruh orang itu untuk berwudu atau mandi, sisa air wudunya disiramkan kepada orang yang terkena penyakit ain tersebut, maka dia akan sembuh. Ini ketika terjadi. Dan untuk membentengi diri sebelum terjadi, hendaklah orang banyak-banyak mengucapkan kata-kata Masya Allah, Tabarakallah, supaya terhindar daripada ain. Ucapkan Masya Allah. Andai kata Anda melihat anak bayi, anak yang begitu montoknya, bagusnya tubuhnya, gak perlu Anda katakan tubuhnya buruk atau tubuhnya jelek. Katakan Masya Allah, alangkah baik tubuh anak ini. Kata-kata Masya Allah menghilangkan ain. Kadang-kadang orang karena kagumnya kepada seorang anak, muncullah ketika itu iri dalam hati sehingga anak ini menjadi sakit. Untuk menghilangkan penyakit ini, katakan Masya Allah, Tabarakallah, betapa mulusnya anak ini kulitnya. Ini dibolehkan, ya, dianjurkan. Adapun yang kedua, la ruqyata illa min ain aw humatin, tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain atau huma. Huma itu adalah yakni penyakit yang disebabkan karena bisa. Ya, oleh karena itu orang yang terkena penyakit bisa ini silakan meruqyah sebagaimana Nabi SAW ajarkan kepada kita. Boleh diruqyah. Ya, diruqyah dengan apa? Minimal diruqyah dengan Fatihah. Fatihah itu berulang-ulang. Di suatu ketika dalam Sahih Bukhari ada seseorang kepala suku yang tersengat binatang yang berbisa. Ya, dan mereka itu adalah suku yang belum masuk Islam. Para sahabat sedang musafir, mereka singgah di tempat tersebut. Mereka minta agar mereka dijamu sedikit daripada makanan minuman. Tapi orang-orang di suku ini bakhil, ikir. Mereka tidak jamu, tidak beri sedikit pun sahabat minum, walaupun air. Akhirnya mereka tinggalkan kampung tersebut dalam keadaan mereka masyghul, dalam keadaan mereka tidak nyaman, tidak dijamu sedikit juga pun. Tiba-tiba mereka dikejar oleh seseorang, disusul. Kata mereka, wahai Tuan, adakah di antara Tuan yang bisa menjampi sungguhnya kepala suku kami sedang terkena bisa, binatang berbisa. Kata mereka, ya, tapi kami tidak akan meruqyah, menjampi-jampi sampai kalian berjanji andai kata dia sembuh, berikan kepada kami balasan. Kata mereka, ya, kami akan berikan imbalan. Maka datanglah sahabat tadi kembali ke kampung itu, dan salah seorang mereka membacakan Fatihatul Kitab. Seketika setelah dibacakan Fatihah, total sembuhlah kepala suku ini. Akhirnya mereka pun diberikan kambing-kambing yang banyak. Ketika mereka mau menyembelih kambing tersebut, mereka merasa khawatir jangan-jangan tidak halal. Sampai di Madinah mereka bertanya kepada Nabi, maka Rasulullah mengatakan, ya, haqqu ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sebaik-baik upah yang akan ambil adalah dengan membacakan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang terkena bisa dapat diruqyah. Dengan apa? Minimal Fatihah. Bacakan juga Al-Ikhlas, bacakan Mu'awwidzatain, bacakan ayat kursi, boleh. Ya, atau zikir-zikir lainnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahirrahmanirrahim, atau kata-kata yang semacamnya. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi. Ya, dan doa-doa semacamnya silahkan ibu melihat panduan-panduan zikir. Minimal Fatihah berulang-ulang. Wallahu tabaraka taala alam. Naam. Baik, kami akan tutup dengan satu pertanyaan terakhir. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Nur di Singapura. Ibu Nur, silakan langsung di inti pertanyaannya, Ibu. Ya, mau tanya Ustadz. Ini ada seorang Ustadz mengatakan kalau di bulan Maulid kita baca 60.000 selawat. Oke. Ya, jadi setiap harinya 2.000 selawat selama 1 bulan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya bisa tangkap. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, barakallahu fiik, ibadah itu sebagaimana tadi kita sebutkan, di antara makna mengakui asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah kita tidak beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa-apa yang diajarkan Nabi SAW. Adapun pada bulan Syawal atau bulan tertentu, sebetulnya Rabiul Awal, kita mengerjakan amal ibadah tertentu. Misalnya berselawat sekian ribu kali, atau selawat ini 20.000 kali, 30.000 dan seterusnya, satu hari 2.000. Kita katakan mana sumbernya, mana rujukannya.
Andai kata tidak ada rujukannya, tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka ibu yang dirahmati Allah SWT, barakallahu fiik, lebih baik kita meninggalkannya, karena agama Islam ini telah sempurna. Ya, silakan Anda mengucapkan salat sebanyak-banyaknya, nggak terikat dengan bulan ini. Ya, tapi andai kata Anda mau terikat dengan waktu, maka terdapat keterangan sahih bahwasanya diperintahkan kita Nabi menganjurkan kita untuk memperbanyak salat pada malam Jumat dan hari Jumat. Adapun pada malam tertentu atau bulan tertentu nggak ada panduannya kecuali yang tadi saya sebutkan. Wallahu tabaraka wa taala alam.